Itu kan ada sesuatu yang nggak beres, kira-kira begitu. Nah, sastrawan tugasnya adalah membangunkan kesadaran orang-orang. Nah, itu kok kita enggak gitu. Iya. Apa yang salah dengan cara kita memajukan sastra kita? Apa yang tidak tepat ya dari strategi kita? Seberapa besar sih menurut Mas Aan begitu ya peran misalkan acara-acara semacam JILF ini untuk meluaskan itu dia tadi tuh, untuk mengoptimalkan tadi, kekuatan-kekuatan sastra begitu kan, memberikan dampaknya terhadap masyarakat lebih banyak. Pecahkan saja gelasnya. Ku lari ke laut. Apa tuh lupa? Lari ke laut kita ngapain? Berenang. itu dulu sempat viral banget. Kalau kamu berusia sama seperti saya ya, pasti tahu nih untuk sahabat-sahabat RRI. Karena puisi-puisi model itu sempat booming waktu film Ada Apa Dengan Cinta itu booming. Tapi ternyata di sastra itu juga jadi satu hal yang menarik. Nah, hari ini saya bakal ngajak kita semua buat ngobrol-ngobrol lebih jauh soal sastra, ya kan? Di Jakarta ini juga lagi ada salah satu apa ya namanya acara, jadi kegiatan namanya itu Jakarta International apa? Pak Hasan? Literary Festival. Tuh, Literary Festival. Aduh saya agak kalau Inggris emang agak susah ya. Pokoknya langsung JILF aja lah gitu. Jadi JILF. kalau yang tahu nih dari 2019 pasti udah tahu acara itu. Bener kan ya Pak Hasan ya? Ya, Mulainya tahun 2019 ya dulu 2019 acaranya ya. betul. Nah, udah ada 2 orang tamu saya kalau yang rambutnya agak-agak apa namanya seksi karena dikuncir ya gitu. Pasti teman-teman juga udah tahu ada Mas Aan Mansur. Nah, yang pakai topi yang tadi saya tanya-tanya itu ada Pak Hasan Asfahani. Ini dari teman-teman Dewan Kesenian Jakarta DKJ. Ya, itu karena itu memang yang menyelenggarakan teman-teman DKJ ya Pak Hasan? Iya, JILF itu agenda dulu sih tahunan, tapi Mm-mm. kemudian jadi 2 tahunan. Mm-mm. Program unggulannya Dewan Kesenian Jakarta, Komite Sastra Iya. khususnya gitu. Ya, kita bikin festival yang merespon apa sih persoalan kita gitu. Selalu berangkat dari tema Mm-mm. dan apa yang bisa apa ya diangkat lewat sastra gitu. Sastra itu berperan apa untuk menyelesaikan persoalan itu, kira-kira begitu deh konsep awalnya gitu. Berarti tahun ini ada tema khususnya juga? Ya, Apa? tahun ini tuh F/Akta itu tema apa ya, tema resminya, tapi sebenarnya latar belakangnya adalah lingkungan sebenarnya. Awalnya kita resah soal lingkungan. Kita pengen melihat bagaimana sastrawan kita menggarap isu-isu lingkungan dalam karya-karyanya gitu. Atau bagaimana seharusnya mendekati tema itu. So kita putuskan itu, kemudian kita mencari, turunlah kemudian ke satu istilah lingkungan juga ya, antroposen gitu. Antroposen, bagaimana aktivitas manusia dalam sejarah manusia itu kemudian mulai mempengaruhi atau merusak gitu bumi gitu. Oke. Tapi terlalu berat kan, Iya. hanya kita turunkan ke F/Akta itu, kenyataan dan apa aksi kita untuk tapi sebenarnya nanti Mas Aan yang akan lebih fasih menjelaskan itu, karena beliau adalah salah satu kurator kita gitu. Ada berapa Yang kurator sih yang ikutan? karena dia kolaborasi ya, tahun ini tuh kita JILF itu kolaborasi dengan Jakarta Content Week, Jakten terkenalnya gitu. Nah, jadi masing-masing ada 2 kurator yang bekerja sama, jadi ada 4 kurator. Oke, Pak Hasan, tapi begini, apa yang mau disampaikan sih lewat JILF ini gitu ya kalau bicara soal lingkungan? Apakah kemudian mau mengingatkan, nih lingkungan kita nih kondisinya sekarang sudah begini loh, atau mau mengajak ya kan lewat acara itu mengajak nih masyarakat untuk ikut berpartisipasi atau mau mengkampanyekan sesuatu, apa yang mau disampaikan gitu? Ya semuanya, ini udah bisa Itu ya? jadi Udah kurator semuanya nih. ya? Besok berangkat ke sana. Bisa jadi kurator nih. Iya, tapi itu semua akhirnya tertuang di karya-karya yang kemudian sastra kan gitu tugasnya lah ya, Mm-mm, kayak mm-mm, sebait puisinya Rendra itu. mm-mm, Orang-orang harus dibangunkan, kesaksian harus diberikan mm-mm. agar kehidupan terjaga. Nah, itulah tugas sastra dan sastrawan gitu. Kalau ada sesuatu yang nggak beres, kalau bahasa Rendra itu kan aku mendengar jerit hewan terluka, itu kan
ada sesuatu yang nggak beres, kira-kira begitu. Nah, sastrawan tugasnya adalah membangunkan kesadaran orang-orang. Nah, itu yang kita ingin lakukan lewat Festival Jilp ini, tapi kita juga ingin memperkaya wawasan sastra kita kan. So, karena Ya. itu kita mengundang sastra, selalu kita memikirkan di luar ngapain aja sastrawannya, di Jepang ngapain aja sastrawannya, di Malaysia, semua kemudian kita pilih. Nah, itu tugasnya bapak-bapak dan ibu-ibu kurator tuh, karena mereka yang tahu perkembangan sastra dunia, siapa sastrawan yang kemudian tepat untuk kita undang berbicara di sini terkait tema itu, gitu kan. Apa acaranya berapa lama? Nah, tadi malam sudah dibuka. Kebetulan Pak Menteri Kebudayaan kita Pak Dizon hadir tuh, membuka begitu sampai tanggal 1 Desember. Sampai tanggal 1 Desember. Itu acaranya ada apa aja sih? Kegiatannya di sepanjang festival itu berlangsung? Sebenarnya tidak hanya membicarakan tema ya, dengan pembicara-pembicara yang sudah dipilih tadi. Sekali lagi saya terima kasih banget sama kurator, karena festival apapun itu wibawanya atau kualitasnya kan tergantung pada kurator yang kemudian bekerja, yang kita pilih, yang kita bekerja gitu. Dan kami di DKJ sudah selesai pekerjaannya ketika memilih kurator yang menurut kami tepat gitu. Nah, acaranya banyak banget nih Mbak. Kalau saya lihat contekan saya ini, sebenarnya bisa di-download buku programnya. Siapapun bisa mendownload, bisa melihat mau hadir di mana, kapan begitu, mau melihat acara siapa. Ada 70 pembicara, Mbak. Wow. Bukan hanya sastrawan, tapi wartawan, penulis, aktivis begitu. Selalu kita mix lah. Sementara ada 10 panel utama tentang lingkungan hidup, di mana setiap panel ya kombinasi pembicara tadi itu. Ada diskusi buku juga, buku-buku yang kemudian memang terkait dengan tema gitu. Ada masterclass puisi juga, ada diskusi film bahkan di situ nanti. Tentu saja bincang-bincang sastra tuh, bagaimana kreativitas, bagaimana menerjemahkan dan lain-lain. Ada book signing untuk buku-buku yang tadi malam tuh ada Hiromi Kawakami, pembicaranya luar biasa dari Jepang gitu. Sastrawan yang sekarang mungkin paling dihormati di Jepang, barangkali begitu, dan dia pertama kali ke Indonesia, tadi malam dia bicara gitu, dan saya kira pidatonya sangat menginspirasi kita lah tentang bagaimana sastra kemudian menyadarkan orang banyak. Misalnya begini, saya tertariknya tuh, pembicara kita tadi malam, sastrawan Jepang itu menulis cerpen tahun 93, dan sejak saat itu jadi bacaan wajib di SMA di Jepang. Ceritanya tentang minoritas, tentang masyarakat bagaimana bertoleransi gitu. Saya membayangkan anak SMA kita sekarang baca cerpen apa ya? Begitu tuh gitu. Saya sempat bisik-bisik ke Pak Menteri Fadlizon tadi malam, Pak, kita harus memikirkan menjadikan bacaan yang seperti Hiromi bilang tadi di Jepang, bahwa cerpennya dia itu sejak 93 bahkan gitu dibaca oleh menjadi bacaan wajib. Artinya Jepang tahu bahwa lewat cerpen itu dia bisa menyampaikan pesan seperti apa harus menjadi orang Jepang, seperti apa harus menjaga lingkungan, karena cerpennya begitu. Kira-kira begitu Mbak. Tapi Pak Hasan begini, saya jadi kalau tadi kita bicara soal baca gitu ya, terus kita bicara soal sastra sendiri aja nih kayaknya agak khusus karena iya kan? Ya, kayaknya kalau ngomongin soal sastra tuh orang-orang tertentu aja yang yang merasa tertarik gitu ya, atau mungkin kayak kalau orang awam sih suka bingung gitu. Mereka kadang ditanya nih, kamu yang kamu baca apaan sih gitu, sastra apa atau novel apa tuh, dia nggak ngerti tuh, nggak bisa mendefinisikan apa sih, pokoknya gue baca aja gitu. Nah, kita juga punya kita juga punya informasi kalau tingkat literasi kita tuh belum terlalu membahagiakan lah begitu kan. Nah, memasukkan itu gimana nih Pak Hasan? Kalau Pak Hasan juga upayanya dari DKJ supaya membuat akhirnya yang namanya sastra itu juga bisa lebih memasyarakat, minat masyarakat terhadap literasi juga bisa meningkat. Teman-teman di DKJ juga mengupayakan itu nggak sih? Langkah-langkah yang dilakukan sejauh ini seperti apa? Waduh, itu pertanyaan kompleks banget. Kita bisa diskusi 3 jam soal itu. Saya tapi berasa begini, kayak host politik ya, mohon maaf. Tapi begini, ya kita tahu bahwa sastra itu bagian dari kebudayaan kita, bagian dari seni kita, seni sastra begitu kan. Nah, seni itu adalah ekspresi kebudayaan kita gitu.
perlu dong bangsa ini mengekspresikan kebudayaan perasaan kita, perlu dong. Nah, kita membangun kesastraan kita kan, kita memajukan sastra kita, banyak upaya kita melakukan itu, tapi apakah strategi memajukannya kemudian sudah tepat? Gini deh, ada kawan kita yang baru pulang dari Korea, festival sastra di sana, baru sekitar 2 bulan lalu kira-kira. Dia bilang begini, sastra Korea itu tidak lebih tua dari sastra kita gitu. Memasuki era modernnya mungkin sama dengan barengan sama kita, misalnya sastrawannya tidak lebih tua daripada Khairil Anwar misalnya kayak gitu. Tapi kenapa mereka maju sekali ya? Apa bukti majunya? Misalnya kalau mau kita lihat, misalnya tahun ini salah satu sastrawannya dapat hadiah Nobel Sastra. Kok kita enggak gitu? Apa yang salah dengan cara kita memajukan sastra kita? Apa yang tidak tepat ya dari strategi kita mengembangkan sastra kita? Nah, kalau itu ditanya, kan banyak banget turunannya. Kita harus lihat ekosistem sastra kita dong gitu. Di produksinya gimana, di distribusinya gimana, termasuk bagaimana kita tadi itu membedakan dua nih, sastra sebagai seni yang memang harus dimajukan, sastra sebagai bagian dari pendidikan. Nah, itu yang jangan-jangan dua-duanya tabrakan kemudian jadi tidak tajam begitu arahnya gitu. Sekarang ada nggak tahu nih kebingungan atau apa, urusan siapa nih sastra, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kementerian Kebudayaan? Dulu satu kementerian kan, bisa lah misalnya kayak gitu. Badan bahasa nih, dia harus ditaruh di mana? Menurut undang-undang dia harus di bawah kementerian yang mengurusi pendidikan. Sementara menurut teman-teman di Kementerian Kebudayaan, ya karena dia bagian dari kebudayaan, dia harusnya diurus oleh Kementerian Kebudayaan dong. Kayak ini kan juga harus didudukkan lagi gitu. Tapi dasarnya adalah itu tadi gitu, sastra sebagai seni yang mandiri seperti seni musik dan lain-lain, sastra sebagai bagian dari pendidikan itu harus dibedakan benar gitu supaya tajam tuh. Balik lagi ke pertanyaan, kita mau memajukan sastra kita kemana, sampai mana begitu kan gitu. Lagi-lagi saya sangat tertarik bicara sama Korea tadi. Kalau pendidikan tadi kayak contoh yang tadi malam di pembukaan JILF, dia bisa bercerita tuh, sastra bisa menjadi bagian penting dari pendidikan gitu. Bayangkan ada satu cerpen yang ditulis tahun 93 dan masih jadi bacaan wajib di Jepang, masih itu begitu ya. Ketika ada sesuatu terjadi, gempa bencana nuklir di Jepang itu, si pengarang mengubah cerpennya 100 kata dari 4.000 kata dan supaya tetap relevan dengan anak SMA di sana gitu. Kan artinya sastra berperan banget gitu di pendidikan sana, diperhatiin banget gitu. Balik lagi kalau saya bertanya kepada teman-teman sastrawan tadi malam setelah dengar pidato itu, saya tanya, cerpen apa yang dibaca oleh anak SMA kita gitu. Atau saya bertanya, kalau sekarang kita harus menentukan satu cerpen yang dibaca oleh anak SMA kita, cerpen apa? Iya. Coba kita tanya sama yang di sebelahnya Pak Hasan. Mas Aan dari tadi sudah menatap. Coba Mas Aan, kalau soal ini saya mau tahu ya pandangannya Mas Aan sebagai pelaku seninya begitu, sebagai sastrawannya, itu gimana sih? Ya, sebenarnya yang lebih kompeten bicara tuh karena dia di institusi kesenian ya. Kalau saya lebih ya itu tadi, bahwa ekosistem ini kan besar banget gitu, dan pelaku hanya satu bagian dari satu sistem yang besar ini. Tapi tentu saja saya menggunakan beberapa topi sebenarnya kalau melihat ini. Pertama-tama ya saya penulis, saya pembaca gitu. Di komunitas saya bahkan pustakawan gitu, mendirikan cukup lama perpustakaan komunitas. Saya sekarang juga mendirect satu festival gitu, dan juga sering terlibat di beberapa festival yang lain seperti di JILF, sekarang jadi kurator. Dan juga saya sebagai orang tua gitu, tentu saja ngelihat anak, melihat, mengamati gitu, apa bacaan anakku, apa yang jadi ada banyak sekali topi gitu yang saya gunakan untuk melihat ini. Dan tentu rumit. Saya juga terlibat di satu program pemerintah sekarang yang namanya Sastra Masuk Kurikulum. Saya kebetulan salah satu kurator dari sejumlah kurator yang dipilih gitu. Ya memang kemudian
rumit sekali menentukannya. Tentu saja sastra masuk kurikulum itu ada semacam menu di setiap jenjang bahwa buku-buku apa yang kira-kira penting untuk dibaca gitu oleh anak sekolah. Tapi kurator yang terdiri dari sastrawan, guru bukan satu-satunya akan menentukan itu gitu. Sekarang misalnya ada guru yang harus mereview apakah dan kompetensi di setiap, ya kita tahu persis Indonesia ini luas sekali, jadi gap antar satu tempat dengan tempat lain itu bisa berbeda sekali. Sehingga banyak sekali hal yang kemudian jadi pertimbangan-pertimbangan. Bahkan sebagai sebuah karya seni, seringkali cara ngukurnya sesimpel hal-hal yang sangat moralis gitu. Dan itu juga bisa dipahami karena kesiapan guru untuk bisa menjelaskan, mendiskusikannya ke siswa. Belum lagi di tahap ketika harus direview sama psikolog, misalnya psikolog remaja gitu. Apakah ini cocok untuk usia anak seperti ini dan seterusnya. Itu panjang sekali. Jadi belum kalau tadi fakta-fakta bahwa ini memang baru sekali dalam urusan pendidikan kita gitu. Tidak ada, belum ada gitu dalam sejarahnya kita pernah memulai ada semacam bacaan sastra wajib gitu di sekolah gitu. Selalu sifatnya masih rekomendasi gitu. Dan pendidikan sastra kita juga memang sangat ini ya, maksudnya belum secara sistem kuat gitu. Saya tentu saja lahir dari Fakultas Sastra gitu. Tapi bukan pendidikan. Jadi saya juga kalau diajak ngomong tentang pendidikan sastra nggak tahu karena saya bukan bidangnya tentang pendidikan sastra. Dan kadang-kadang saya merasa sebagai alumni Fakultas Sastra saya sebenarnya juga belajar menulis tidak sepenuhnya juga dari Fakultas Sastra gitu. Maksudnya ya. Jadi ini barang yang kompleks sekali tentu saja. Sehingga buat saya, karena kalau kita lihat ekosistemnya kan sebetulnya ada cukup banyak potensi gitu. Penerbitan karya sastra semakin marak gitu. Karya-karya sastra juga sebetulnya menjadi jauh lebih mudah diakses ketimbang misalnya 10 tahun yang lalu atau bahkan 5 tahun yang lalu. Sekarang menjadi jauh lebih mudah diakses. Acara-acara komunitas dengan berbagai skala juga semakin banyak gitu. Sehingga buat saya sebetulnya ya ini bisa jadi bagian yang tinggal dihubung-hubungkan aja sebetulnya bagaimana ekosistem ini bekerja, karena ini memang sesuatu yang sangat kompleks gitu. Nggak bisa saya nggak yakin nggak bisa tanggung jawab ini diserahkan hanya ke sastrawan saja atau DKJ saja gitu, nggak bisa karena misalnya saya sebagai kurator dengan kurator lain merancang sudah mendesain satu ruang pertemuan perayaan sastra misalnya, ya tapi kan sastra nggak bisa dilepaskan dari elemen lain hidupnya warga ya, kayak ternyata sebagian besar juga masyarakat kita memang masih bergulat dalam kebutuhan yang lebih penting ketimbang membaca gitu. Buku tuh ya sebetulnya buat kita, kalau kita seorang pembaca berarti kita punya privilege berada di kelas yang sudah mungkin terpenuhi kebutuhan dasarnya yang lain gitu. Jadi memang hal itu saya kira penting untuk dipikirkan gitu, bahwa kalau kita sudah terbiasa membaca, artinya sebetulnya kalau kita lihat, karena itu tadi kalau di sistem pendidikannya tidak menjadi sesuatu yang wajib, tidak sesuatu yang memang di sana, sehingga ya kalau kita hadir di festival itu sebenarnya karena mungkin kita datang dari satu kelas yang cukup punya privilege, mungkin karena orang tuanya seniman atau atau mungkin dia punya akses dengan komunitas sastra yang dari sana tumbuh kesadaran tertentu. Jadi saya kira yang dibutuhkan sebetulnya bagaimana semua potensi-potensi tadi ini, kelompok-kelompok yang semuanya punya power, ini terhubung dan melakukan sesuatu, nggak bisa diserahkan tanggung jawabnya ke satu institusi saja saya kira. Tapi Mas Aan, seberapa besar sih menurut Mas Aan begitu ya peran misalkan
acara-acara semacam JILF ini untuk meluaskan itu dia tadi tuh, untuk mengoptimalkan tadi kekuatan-kekuatan sastra begitu kan, memberikan dampaknya terhadap masyarakat lebih banyak. Ah, ini juga sesuatu yang tidak bisa diukur dalam 4-5 tahun tentu saja. Ah. Saya kebetulan juga jadi director satu festival yang usianya sudah 15 tahun. Eh, Kalau kita lihat dalam 15 tahun sebetulnya kurang lebih secara langsung bahwa kita bisa melihat dalam 4 hari misalnya pelaksanaan itu bisa ada 10.000, 15.000 orang. Tapi kan itu juga belum bisa terukur ya, tentu saja. Tapi bahwa anak-anak itu tumbuh saja dengan dekat dengan peristiwa kebudayaan, peristiwa kesenian, dekat dengan peristiwa-peristiwa perayaan dan diskusi tentang buku, itu sesuatu yang penting sebetulnya. Karena ya jujur saja sebetulnya ini bukan perkara yang semua orang bisa mengakses hal-hal seperti itu. Nah, contoh kalau kita lihat festival-festival ini kan masih fokusnya di kota-kota besar kan ya. Maksudnya masih kota gitu. Jadi sebetulnya jangkauannya masih sangat terbatas. Pengaruhnya tentu saja ada. Tapi setiap kota bisa sangat berbeda juga. Saya yang tinggal di Makassar atau JILF yang ada di Jakarta mungkin ya tentu saja memiliki semacam hak istimewa karena beragam sumber yang bisa diakses dengan mudah gitu. Tapi buat teman-teman yang ada di Papua, teman-teman di mana itu ya sangat berbeda gitu. Konteksnya juga sangat berbeda. Tapi kalau ditanya sebetulnya selalu penting dan memang harus bisa dibayangkan menjadi event yang sustain gitu dan berjangka panjang, dipikirkan tujuan jangka panjangnya. Bahwa membayangkan 5 hari atau 4 hari pelaksanaan festival dan tiba-tiba mengubah satu struktur masyarakat itu nggak mungkin. Tapi memang harus dibayangkan bahwa publik itu bisa tumbuh gitu. Dan itu tadi juga nggak bisa dilepaskan dari situasi-situasi yang lain gitu. Makanya kalau kita ngomong JILF tadi, sebetulnya yang ada di JILF sekarang bukan semata ngomongin sastra gitu, tapi misalnya kita mengajak orang untuk mikir kita sekarang berada di satu masa yang seperti apa sih, kita bagaimanapun sekarang kita mengalami situasi yang sangat genting gitu. Ada banyak sekali peristiwa yang kita terima, yang kita alami. Bumi nggak baik-baik saja. Dan dalam sejarah kalau kita baca sastra sebetulnya atau dekat dengan kesenian, kita tahu betul bahwa dalam situasi yang sulit seperti ini, seni itu adalah ruang di mana kita biasanya nyari ketenangan, nyari inspirasi, bahkan nyari keberanian untuk bertindak atau bahkan menemukan semacam harapan untuk supaya bisa punya kemampuan untuk membayangkan besok yang lebih baik gitu. Nah, artinya dalam hal itu seni sebetulnya vital sekali dalam hidup kita gitu. Dan ini bukan perkara yang tidak politis, sangat politis. Jadi sebenarnya kalau tadi disebut host bukan hasil ini sih apa yang kita bicarakan ini situasinya sangat politis. Politik itu emang berdampak pada semua. Ini sangat politis gitu. Ngomong soal bagaimana sastra bisa menjadi bagian yang terlibat dalam memikirkan bumi yang lebih baik, itu sangat politis gitu. Betul. Nah, tapi nggak bisa diselesaikan dengan sekali atau bahkan 3-4 kali festival gitu. Tapi itu yang kita bayangkan. Jadi tidak lagi orang membayangkan puisi sebagai sekadar kata-kata indah gitu dalam situasi seperti ini, nggak lagi. Meskipun tentu saja puisi penting untuk membuat orang menjadi lebih tenang, mungkin menjadi lebih reflektif gitu. Tapi rasanya bahkan sebagai penulis yang menulis puisi kayaknya di situasi seperti ini kok kayaknya aneh aja buatku cuma nulis buat kayak jadi kayak nggak berdaya banget gitu ya. Jadi kayak sebenarnya apa yang akan dilakukan JILF dengan ini tuh ya makanya tadi temanya F/Fakta itu sebenarnya mencari semacam keselarasan antara kata dan tindakan, bahwa sastra tuh sebetulnya selain tentu saja merayakan keindahan dan sebagainya, tapi bisa nggak juga menjadi bagian dari kita terlibat dalam mengusahakan
kehidupan yang lebih baik buat kita gitu. Oke, Ke itu depan. pertanyaan yang sebenarnya harus dijawab oleh semua Iya, dari iya, kita. iya, betul. Nanti kita ngobrol lagi, disambung lagi di part berikutnya. Jadi tetap terus ikutin obrolan kita di Pro 3 Siniar.